Nah, yang saya kira berikut yang akan saya bahas sedikit tentang mungkin semua sudah sering mendengar adrenalin. Ya, adrenalin suatu hormon sebetulnya yang menyiapkan kita untuk menghadapi suatu proses-proses atau kondisi-kondisi darurat. Kondisi darurat itu bisa terjadi kapan saja dalam hidup kita. Tapi dengan olahraga kita bisa melatih kondisi darurat itu. Ternyata dengan adrenalin ini, dengan olahraga yang teratur, tubuh kita terbiasa untuk menyiapkan bahan-bahan untuk menghadapi kondisi darurat. Apa bahan itu? Adalah adrenalin dapat merubah bahan-bahan yang bukan gula menjadi gula. Contohnya bisa merubah lemak jadi gula, bisa merubah protein jadi gula. Proses ini namanya gluconeogenesis. Kenapa dia harus menyebut gula? Karena dengan adanya gula banyak di pembuluh darah kita, kita bisa cepat lari atau kita bisa mengamankan diri kita dari bahaya. Nah, jadi kalau kita olahraga, kita terlatih untuk suatu kondisi-kondisi darurat. Ya, jadi itu keuntungan adrenalin. Tentunya ini hanya terjadi apabila kita melakukan olahraga. Jadi dengan terbiasanya tubuh kita menyiapkan bahan baku untuk menghadapi kondisi darurat, kita kalau suatu waktu kita mendapatkan kondisi darurat, kita sudah terbiasa menghadapinya. Ya, saya kira yang terakhir saya coba membahas tentang insulin. Saya kira mungkin semua sudah tahu bahwa insulin adalah hormon yang keluar dari pankreas yang guna utamanya adalah meregulasi gula. Artinya, dia akan mengatur keseimbangan gula tetap stabil di tubuh manusia supaya kita tidak menderita apa yang disebut dengan penyakit diabetes. Ya, dengan olahraga yang teratur ternyata insulin kita dibutuhkan hanya sedikit. Dikatakan bahwa kalau kita lakukan olahraga, insulin kita dalam 1 jam setelah olahraga akan menurun. Tetapi kita tidak akan kekurangan gula dalam tubuh kita. Karena apa yang tadi saya sampaikan bahwa dengan olahraga, otot kita tersedia gula. Akibatnya otot kita punya cadangan tenaga yang lebih banyak. Ya, jadi insulin ini dengan olahraga dia akan dihemat, dia akan menurun, produksi menurun, tetapi kita tidak akan kekurangan gula dalam tubuh kita karena kita sudah menyiapkan cadangan gula yang diambil pada waktu kita latihan olahraga melalui mekanisme lain yang non-insulin yang disebut tadi glucose transport 4. Ya, jadi saya kira inilah hal-hal yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi bahwa indikator-indikator yang kita mau lihat bahwa orang itu sehat adalah lihatlah muscle-nya, lihatlah ototnya. Yang kita yakini bahwa dengan otot yang bagus, kita pasti mempunyai jantung yang bagus, pasti mempunyai paru yang dapat menyiapkan oksigen dan bagus, kita pasti mempunyai pembuluh darah yang cukup elastis untuk mengalirkan darah yang bagus, dan kita pasti mempunyai darah yang cukup encer yang dapat mengalir sampai ke ujung-ujung organ tubuh kita yang mungkin kalau kita tidak lakukan olahraga sulit dilalui oleh darah. Karena kalau darah kita tidak cukup encer, dia tidak mungkin sampai ke ujung-ujung organ tubuh kita, dengan akibat organ-organ ini akan lebih mudah rusak. Ya, jadi saya kira inilah yang penting kita ketahui bahwa tubuh kita harus kita latih. Pertama untuk mendapatkan organ-organ tubuh yang sehat, mulai dari brain, jantung, dan sebagainya. Kemudian dengan olahraga yang teratur kita dapat menjamin bahwa hormon balancing akan terjamin dalam tubuh kita dengan akibat proses penuaan dini tidak terjadi. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kita semua punya kesempatan untuk mengajak semua orang ada di sekitar kita untuk mulailah berolahraga. Selain Anda mendapat tubuh yang bagus, Anda mendapat kesehatan yang tidak dapat digantikan dengan pengobatan melalui obat-obatan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih teman-teman.